Kecepatan tinggi yang ditunjukkan Marc Marquez pada musim pertamanya dengan motor Ducati mendapatkan pujian dari mantan rivalnya, yaitu Andrea Dovizioso. Marc Marquez dan Andrea Dovizioso memiliki sejarah rivalitas panjang sebagai pesaing dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP. 3 tahun berturut-turut Marquez dan Dovizioso mengisi 2 peringkat teratas di klasemen akhir MotoGP pada 2017 hingga 2020. Dovizioso saat itu menjadi harapan utama Ducati yang mulai menunjukkan sinyal dominasi. Hanya saja dia selalu kalah dari Marquez dan motor Honda RC 213V-nya. Kini Marquez mengikuti jejak Dovizioso dengan hijrah dari tim Repsol Honda ke tim satelit untuk kemudian dipercaya bergabung dengan ke tim pabrikan Ducati. Juara dunia 8 kali itu menarik hati petinggi Ducati setelah menunjukkan bahwa talentanya masih ada meski telah mengalami krisis berkepanjangan. Walau belum bisa memenangi lomba, Marquez sukses menghancurkan persaingan dengan penunggang motor Ducati lama di tim satelit lainnya. Saat Marquez sendirian mencetak 8 podium musim ini, 3 pembalap Ducati Desmos di GP 23 lainnya cuma mendapat 1 di antara mereka. Padahal nama-nama seperti Alex Marquez, Marco Bezzecchi, dan Fabio Di Giannantonio adalah pemenang lomba musim lalu. Namun, mereka terlihat culun karena Marquez. Dovizioso pun angkat topi dengan pencapaian rival yang membuatnya gagal menjadi juara dunia di kelas para raja. Semua orang berharap banyak dari Marc, bahkan saya sendiri juga, kata Dovizioso kepada MotoGP. Marc adalah sebuah talenta yang besar dan saya pikir apa yang dia lakukan, bagaimana dia bisa dengan cepat beradaptasi dengan Ducati adalah sesuatu yang spesial bagi saya. Il Professor julukan Dovi karena kemampuan analitis dan pendekatan yang metodis, menilai keberhasilan Marquez tidak bisa dikesampingkan hanya karena Ducati punya motor terbaik. Itu sangat-sangat sulit bahkan meski motornya adalah yang terbaik, sambung Dovizioso. Cara mengeremnya sangat berbeda dan dia harus mengubah pendekatan dalam pengereman dan itu masih belum 100% jika saya melihatnya dari luar, tapi itu ada di sana. Jadi sudah jelas bahwa itu adalah penegasan akan talentanya meski dia bukan yang paling muda, dia bisa benar-benar bersaing di depan dengan motor non-pabrikan. Dovizioso menilai potensi Marquez belum sepenuhnya keluar. Saya pikir dia masih punya margin yang kecil untuk menjadi lebih baik, tandasnya. Sementara itu, Marc Marquez sudah sadar akan ekspektasi yang harus ditanggungnya musim depan setelah berseragam merah tim pabrikan Ducati. Berada di tim pabrikan, Marquez tidak punya tujuan lain kecuali memperjuangkan gelar juara sebagaimana dia berada di Honda dahulu. Setelah hengkangnya Jorge Martin dari Ducati, dikabarkan tim Pramac Racing bakal ikut hengkang dari Ducati. General Manager Ducati Corse, Gigi Daligna, mengakui pihaknya berpotensi besar kehilangan tim satelit utamanya, Prima Pramac Racing, di MotoGP dalam waktu dekat. Menurut Daligna, peluang mengakhiri kerjasama yang sudah terjalin lama ini semakin nyata. Pramac sudah berkolaborasi dengan Ducati sebagai tim satelit sejak 2004 dan meraih begitu banyak podium dan kemenangan bersama-sama. Namun awal musim ini, sang tim prinsipal Paolo Campinotti mendapatkan tawaran dari Yamaha untuk menjadi tim satelit baru mereka. Risiko kehilangan Pramac memang nyata.
Dunia balap motor sedang mendukung Pramac melakukan sesuatu yang berbeda dari bertahan di Ducati, curhat Daligna kepada Sky Sport Italia. Tadinya Yamaha menawarkan kerjasama kepada Pertamina Enduro VR46 Racing Team, tetapi skuad Valentino Rossi itu menolak. Yamaha lalu banting setir menyodorkan tawaran kepada Pramac yang kontraknya dengan Ducati kebetulan akan habis akhir musim ini. Pramac pun bimbang menentukan pilihan mengingat YZRM1 masih terseok-seok, sementara Desmos Sedici masih superior. Marc Marquez yang menginginkan Desmos Sedici GP25 tadinya sempat menjadi kunci penting atas keberlanjutan kerjasama antara Pramac dan Ducati. Sayangnya Marquez menolak membela Pramac karena menginginkan kursi pabrikan Ducati atau tak mau pindah dari Gresini ke tim satelit Ducati lainnya. Alhasil, Ducati meletakkannya di Ducati Lenovo Team pada 2025. Akibat batal mendapatkan Marquez, kemungkinan Pramac untuk pindah ke Yamaha pun semakin besar. Ini akan jadi kekecewaan personal dan kekecewaan sportif, karena Pramac dan Campinotti telah bersama kami begitu lama. Mereka bagian dari kesuksesan kami. Bakal sangat disayangkan jika Pramac pergi. Semua akan dievaluasi, tapi masalah ini memang benar-benar ada, tutup Daligna. Manajer umum Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, mengakui bahwa ia mengalami malam-malam tanpa tidur. Dan beberapa kali berubah pikiran ketika ia mempertimbangkan apakah akan memberikan kursi pabrikan 2025 yang didambakan kepada sang pemimpin klasemen, Jorge Martin, atau Marc Marquez. Pada akhirnya, Dall'Igna yakin bahwa Marquez adalah pilihan yang tepat dan dengan total 8 gelar MotoGP untuk pembalap Spanyol dan rekan setimnya di masa depan Francesco Bagnaia. Ia yakin bahwa Ducati telah mendapatkan formasi terbaiknya. Gigi menjelaskan bahwa keputusan diambil pada Minggu malam dalam pertemuan antara Mauro, Claudio, dan saya sendiri, tetapi kami mengadakan beberapa pertemuan selama seminggu dan sebulan terakhir. Ini bukanlah keputusan yang mudah dan kami harus banyak berpikir. Kami akhirnya mengambil keputusan ini karena kami memiliki salah satu motor terbaik di grid dan tujuan kami adalah memenangkan kejuaraan dan untuk meningkatkan peluang itu. Kami butuh 2 juara di tim. Lanjutnya, Bagnaia menerima keputusan tersebut dengan elegan yang menjadi ciri khas seorang juara dunia 2 kali. Reaksi Pecco sangat baik, ia adalah rider profesional dan seorang juara. Ia tahu bahwa kami ingin memiliki peluang terbaik untuk memperebutkan gelar juara.